Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ashab dimanapun berada, pada episode kali ini saya akan sedikit banyak membahas tentang masalah-masalah keimanan. Bahwa ada sebuah pertanyaan dari orang-orang di sekitar kita. Ketika pertanyaan ini kemudian mengajak kita semuanya untuk berpikir dan sama-sama menghayati sekaligus memahami bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut kemudian kurang lebih seperti ini. Bagaimana hukum seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi setelah dihisab, ditimbang amal baik buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang tersebut adalah pelaku maksiat selama hidup di dunia. Bagaimana hukum orang tersebut? Masukkah ke dalam surga atau terjerumuslah orang tersebut ke dalam kobaran api neraka? Mari sama-sama kita simak. Para ashab sekalian, dari pertanyaan di awal yang saya katakan bahwa seseorang yang beriman posisinya layakkah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dia sebagai pelaku maksiat sepanjang hidupnya di dunia setelah dihisab amal baik dan buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu jawaban yang sangat lugas dari salah seorang ulama yang bernama Syekh Thahir bin Salih Al-Jazairi rahimahullahu taala. Pada salah satu karyanya yang berjudul Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidatil Islamiyah, halaman ke-36, beliau mengatakan, in ghafarallahu lahu ayyadkhulal jannata min awwalil amri khalidan fiha abada. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa, perilaku buruk dan sifat kemaksiatan yang kemudian muncul dalam dirinya, dilakukan sepanjang hidupnya tadi, seorang hamba tersebut layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun, wa in lam yaghfir lahu ay yu'adziba fin nari muddatan ala miqdari dzanbihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala enggan dan kurang mengampuni, kurang berkenan mengampuni dosa-dosa dan sifat kemaksiatan dalam dirinya yang sudah hamba tersebut lakukan sepanjang hidupnya, maka sepanjang itulah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dan memasukkan dirinya ke dalam kobaran api neraka. Namun ada pernyataan selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh Thahir bin Salih Al-Jazairi. Summa yakhruju minha wa yadkhulu al-jannata khalidan fiha abada. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membersihkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan dirinya dari kobaran api neraka dan kemudian memindahkan dan memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana mengingatkan kita semua kepada salah satu ayat yang terdapat dalam Quran surat Nuh ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jangan jauh-jauh. Engkau memintalah ampun kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi seluruh umat manusia yang jelas-jelas pada awalnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita semua kemudian tergelincir dalam jurang kemaksiatan. Maka soal keimanan bukan hanya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi kita harus meyakinkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar
kepada seluruh umat manusia. Dari peristiwa tersebut, ternyata ada pelajaran yang sangat penting untuk bisa kita dapatkan. Bahwa setiap manusia tidak terlepas dari sebuah kesalahan dan terjerumusnya dari kemaksiatan dalam hidupnya. Hal ini sebagaimana nasihat penting yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Sa'id Ibn Qasim Al-Hallaq Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Ulama yang wafat pada tahun 1332 Hijriah. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin. Pada halaman 270 dikatakan, wa amma wujubu taubati ala dawami wa fi kulli halin. Setidaknya setiap manusia mengharuskan dan mewajibkan dirinya untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pertaubatan adalah tanda seorang manusia sedang meminta ampunan kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap keadaan dan setiap kondisi apapun. Kemudian, anna kulla basyarin la yakhlu an maksiatin bijawarihi, bahwa setiap manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan dan perilaku buruk atau kemaksiatan yang menempel dalam organ tubuh yang ia miliki. Mungkin tanpa kita rasakan, tangan ini, mata, dan kemudian lisan kita mungkin pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in khala fi ba'dil ahwali an maksiatil jawarihi fala yakhlu anil hammi bizzunubi bil qalbi. Maka ketika manusia tersebut mampu menjauhkan dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada tantangan baru yang kemudian datang pada dirinya. Apa tantangan tersebut? Yaitu mudah bersuudzon atau berprasangka buruk kepada saudara muslim lainnya. Dan ini adalah sebuah pundi-pundi dosa yang mengakar dan merambah, tumbuh di dalam hati manusia. Melanjutkan pernyataan dari Syekh Muhammad Sa'id bin Qasim tadi, beliau menyatakan, فَإِنْ خَلَى فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ عَنِ الْهَمِّ فَلَا يَخْلُو عَنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ بِإِرَادِ الْخَوَاطِرِ الْمُذْهِلَةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala mampu menjauhkan dirinya dari prasangka buruk kepada orang lain, maka pada saat itu juga ada gangguan setan yang selalu berbisik ke dalam lubuk hatinya. Untuk apa? Untuk ketika manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa lupa dan selalu mengikuti hawa nafsunya saja. Pernyataan selanjutnya dikatakan, fa'in khala anhu fala yakhlu an ghaflatin wa qusurin fil ilmi billahi wa sifatihi wa af'alihi. Pada akhirnya manusia akan terus diuji dengan sesuatu yang bisa melalaikan dirinya dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu zalika naqsun walahu asbab. Maka semua dari itu adalah kekurangan yang ada pada diri manusia. Walahu asbab, dan tentunya memiliki sebab-sebab yang menjerumuskan manusia untuk melakukan kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulan akhirnya, bahwa ketika manusia meminta keadilan kepada manusia yang lain, tentu keadilan ini tidak serupa dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka
kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya dalam menjawab masalah keimanan. Nanti di alam akhirat yang hanya bisa mengadili manusia hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menimbang mana amal baik dan buruk manusia, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya mampu memberikan ampunan dan kasih sayang yang begitu luas bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dari video yang singkat ini mampu memahami kita untuk selalu mendalami persoalan-persoalan keimanan, kepercayaan, keyakinan, dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.